ini intinya riadoh ini adalah pola yang kemarin ya, yang dalam rangka takut Allah, takut usaha kita nggak Allah ridhoi, takut usaha kita nggak Allah larisin, takut usaha, jadi semuanya balik-baliknya itu takut Allah. Jadi yang kita jalanin ya biasanya riadoh itu gitu loh. Jadi tentunya juga kalimat takut ini menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi lebih ke arah ketaatan seperti itu. Nah, menyangkut tentang masalah ketaatan, salah satunya adalah melakukan riadoh-riadoh, yaitu melakukan amalan-amalan yang tentunya membuat Allah tuh sayang gitu loh sama si pemilik usaha itu. Juga dalam riado-riado itu juga membuat Allah tuh sayang nih usaha ini, kenapa harus dibangkrutin, karena si ownernya sendiri adalah orang-orang yang Allah sayangi, seperti itu. Jadi kayak riado itu adalah mengejar cintanya Allah. Nah, ini adalah tugas kita sebelum kita menjalankan. Kan kita nih sambil belajar 30 hari. Nah, selama 30 hari prosesnya kita mau mulai riadoh tersebut, inilah yang kita jalankan, yaitu pertama sholat tepat waktu, terus yang kedua jalankan sholat sunnah. Jadi yang ketiga itu adalah menjaga wudhunya kita, terus membaca surat-surat yang Allah menciptakan kita sebagai orang yang mencintai Quran ini loh. Kan ada orang-orangnya misalnya dia nih pencinta Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dia ini. Nah, disarankan kalau di timnya Kecantikan Berkah yaitu 5 ayat yang dibaca setiap habis sholat, misalnya kayak Yasin, Waqiah, terus zikir-zikir La ilaha illa anta, itu zikirnya doa Nabi Yunus ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah kita mencintai Qur'annya yaitu dengan mendengarkan murotal gitu loh. Gini, kalau kita sering mendengarkan murotal, otak kita kan kepacu untuk pernah dengar ya yang namanya mendengar musik klasik jadi seperti ini. Nah, dalam Al-Quran juga ada penelitiannya kalau kita melakukan itu semua. Jadi kita memiliki pikiran yang selalu positif. Apalagi misalnya kita nih didoktrin terus dengan ayat-ayatnya Allah, tentunya dengan membaca, cari yang murotal yang ada artinya ya. Jadi kitanya juga sekalian belajar seperti itu. Terus kita juga melatih dari tangan, itu akan melatih otak. Dulu pernah ya belajar yang namanya film kungfu, bahwa orang yang sering menulis kitab-kitabnya dia itu akan langsung mencerminkan dirinya. Nah, begitu juga dengan Al-Quran yang kita tulis gitu loh. Itu tentu juga melatih otaknya kita. Jadi seorang pengusaha kan harus kreatif, dan salah satu mengumpul kreativitas itu ya dengan menulis ya. Dan ayat yang kita tulis itu, terus apalagi tulisannya kita bagus, ya kita bisa taruhin misalnya di mana tulisan tangan kita itu, misalnya di masjid atau di mana, sehingga dibaca orang, seperti itu ya. Berikutnya adalah kita silaturahmi. Silaturahmi ini bisa melalui kita mengunjungi teman kita, menanyakan keadaannya. Cuman dalam keadaan seperti ini pasti ya ada lah kita keluar gitu loh. Tapi kalau kita enggak, ya cukup dengan say hello, itu juga sama hitungannya dengan kita bersalaman gitu loh. Atau misalnya kita tiap habis sholat ya kita salaman ya kan. Terus atau kita habis ikut taklim ya kita bersalaman. Jadi mencari sebenarnya, apalagi kita ini kan ketemu klien terus ya kan. Nah, ketemu klien ini ya dengan kita cukup bersalaman dengan 2 orang ini, itu kita akan mendatangkan rezeki. Kita lihat nanti
apa namanya, yang kita jalankan riado-riadonya kita bukan riado-riado yang sifatnya nggak ada dalilnya. Kita berusaha untuk menjalankan riado yang ada dalilnya, seperti itu. Dan berikutnya adalah kita setiap apa namanya mau tidur, terus kita ngelakuin suatu muhasabah. Jadi muhasabah diri itu kayak kita mengucapkan bahwa Allah, aku udah melakukan hal yang terbaik, seperti itu. Nanti kita lihat ya di dalam muhasabah apa sih yang dilakukan dalam muhasabah tersebut. Nah, itu ada, buka aja di YouTube ini juga yang tentang masalah mendoktrinisasi terhadap apa yang kita lakukan dari pagi sampai itu 24 jam kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari ini nih. Jadi kayak semacam menghisap diri, apa sih yang udah kita lakukan, seperti itu yang muhasabah. Tentu yang berikutnya adalah kan kita bangun dengar azan ya. Nah, kalau misalnya di dalam tim kita kalau ngedengar azan, kita usahakan selain tentu ada zikir, zikir mendengarkan azan dan menjawab azan, itu kita jalankan, plus kita melakukan afirmasi positif setelah mendengarkan azan. Jadi kayak misalnya, alhamdulillah aku bersyukur bisnis saya hari ini omset masuk 35 juta. Walaupun sebenarnya omset itu belum tercapai, tapi itu yang menjadi harapan kita. Jadi kayak kita seakan-akan memberitahukan ke hati kita Allah tuh akan ngasih gitu loh, seperti itu. Jadi lakukan itu, kayak misalnya alhamdulillah aku bersyukur sehat, alhamdulillah aku bersyukur anak-anak cerdas, alhamdulillah aku bersyukur, dan seterusnya. Kita nggak apa-apa gitu loh, kita bikin aja afirmasi positif yang kita inginkan. Misalnya kita mau kuliah, karena kita adalah bagian kecantikan, dokter-dokter yang ownernya kecantikan berkah ini, Beauty Farm DR ini akan selalu bilang seperti ini dalam setiap dengar azannya, alhamdulillah aku bersyukur bisa kuliah dermatologi di Amerika, bisa seperti itu, atau bisa ngambil dermatologi di Malaysia atau Korea, karena biasanya kita di kecantikan ini selalu menambah ilmu itu yang tahu sendiri Korea kayak apa ya gini ya. Mudah-mudahan nantinya Indonesia ya, walaupun saya juga punya lembaga kursus dan kecantikan, cuman ya masih mengakui bahwa yang mereka tentu bukan lebih bagus dari Indonesia sih. Setidak-tidaknya kita punya gambaran lah, kalau yang di luar seperti itu. Jadi setidaknya ungkapin aja apa yang kita mau, walaupun itu belum terjadi ya. Apalagi yang udah terjadi, tentu kita harus ucapkan itu juga. Kayak misalnya alhamdulillah aku bersyukur memiliki anak, alhamdulillah aku bersyukur punya suami, seperti itu. Oke. Selanjutnya itu kalimat afirmasi. Nah, kenapa ada kalimat afirmasi positif kita jalankannya di azan? Karena kita tahu kalau misalnya azan di waktu-waktu itu adalah mustajab doa kita, itu yang kita cari. Oke. Selanjutnya adalah buat keluarga kita bahagia. Dengan cara apa? Misalnya kita telepon, kan karena kita kan tim kita banyak rata-rata yang udah menikah ya. Alhamdulillah, insya Allah kita juga akan punya keturunan. Ya intinya kita membahagiakan mereka tuh gini, bangun tidur ya yang kecil-kecil aja, misalnya rangkul suami kita atau rangkul anak kita, terus atau kita call gitu loh. Kalau ada orang tua kita ya kita rangkul orang tua kita, tapi kalau misalnya nggak ada ya telepon mereka. Jadi berikan kebahagiaan untuk keluarga kita tuh, merasakan bahagia dengan kehadiran kita, itu intinya itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kan kita kan disuruh tuh, yang itu kan tadi kan keberkahan yang kita cari, mencari cintanya Allah. Dan ada
ada kan kita belajar tentang usaha kita tuh mesti ada ilmu gitu loh. Nah ilmu ini di Riyadhah kita masukin juga gitu loh. Berkah ilmunya kita itu harus ada. Jadi misalnya kita membaca terjemahan Al-Quran, kan kita mau ngambil ilmu, misalnya ilmu di situ, kita jadi tahu ilmunya Islam nggak suka yang riba loh. Islam tuh memang tidak mengharamkan utang, tapi di situ ada tanda kutip bahwa orang yang berutang itu tidak diterima tidak diterima, istilahnya dia tuh nggak akan tenang hidupnya selama akhirat nanti. Dia akan membayar utangnya itu dengan amal-amalannya dia. Sedangkan ingat, yang kita mau adalah keberkahan gitu loh. Jadi buat apa kita buka usaha, tiba-tiba kita punya utang terus kita mati. Amal-amal kita yang udah kita jalanin dengan niat yang bagus harus hangus dengan membayar utang-utang kita karena yang tidak terbayar sampai kita mati. Seperti itu. Jadi membaca Al-Quran ya salah satunya kan itu, karena kan kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah panduan hidupnya seorang muslim. Di situ lengkap semua, yaitu panduan-panduan tentang ilmu-ilmu apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya tinggal kita misalnya menambahkan, kita mesti memberikan informasi kepada halayak dengan share. Nah tapi kan share sekarang misalnya zaman dulu modelnya kayak ngajar gitu loh. Tapi kan zaman kini ya bisa bikin vlog kayak saya ya kan, saya bikin vlog gitu kan. Atau bisa juga dengan misalnya medsos-medsos kita ngasih informasi-informasi seperti itu. Jadi intinya sih di dalam Al-Quran ada panduan, cuman untuk lebih detailnya ya kita belajar lagi gitu loh. Misalnya yang tadi saya omongin kan dulu nggak ada media sosial, sekarang ada, ya kita memanfaatkan sharingnya itu dengan menggunakan media sosial. Jadi itu kayak cuman wasilahnya aja, tapi intinya adalah ada panduannya di dalam Al-Quran. Nah berikutnya adalah ilmu, biar kita memiliki ilmu yang berkah, yaitu kita dengerin kajian-kajian gitu loh. Kayak misalnya tiap pagi gitu loh, kita dengerin pengajian Ustadz ini. Tiap misalnya anggaplah hari ini tentang kajian keislaman tentang kesehatannya kita nggak mungkin lah istilahnya kayak sekarang corona, ya kan adanya corona, orang sakit segala macam, apa yang terjadi, ekonomi hancur kan. Jadi kita juga ngusahain gitu loh, dengerin kajian tentang kesehatan ini, tentu kesehatan yang istilahnya halal gitu loh. Dan kita banyak ya ustadz-ustadz yang dari backgroundnya adalah background kesehatan, dan itu bisa kita dengarkan seperti itu. Terus belum lagi misalnya hari Selasanya kita tentang motivasi diri kita, banyak ustadz-ustadz kayak ustadz yang suka memberikan motivasi. Terus ada nanti kajian-kajian tauhid, jadi kita menekankan kita tuh lebih percaya sama Allah. Terus besoknya dengerin kajian-kajian tentang akidah, ini biar kita tuh adab Islam itu apa sih, seperti apa sih, adab dalam berdagang itu seperti apa. Terus ya dengar kajian berikutnya, seterusnya kita aturi kajian-kajian kita seperti apa, sampai akhirnya adalah kajian bisnis fikih muamalah tersebut. Oke, jadi itu kita runut ya, misalnya setiap subuh gitu loh kita dengerin kajian itu, atau misalnya ya udah habis pulang kerja atau lagi dalam kita perjalanan dengar kajian. Kan banyak kajian-kajian yang nggak sampai berjam-jam, karena mungkin kan di perjalanan kita ada yang 1 jam doang, ada yang 30 menit seperti itu. Jadi kita diangsuri juga walaupun yang panjang ya nggak masalah, tapi maksudnya kita tuh jadi kayak ada ilmu kita tuh selalu masuk gitu loh. Terus yang berikutnya kita tuh jadilah istilahnya gini loh, memang kan wanita itu ada yang di luar, ada yang di rumah aja. Tapi kan sekarang namanya kita memberikan bantuan orang dengan secara konsultasi kan nggak mesti kita mesti ketemu tatap muka gitu loh. Nah sekarang kan ada media sosial ya, dengan keilmuan kita yang ada, misalnya ilmu psikologi, ilmu tentang kesehatan, ilmu tentang kita lagi ngejalanin bisnis apa nih, ya kan kita bisa sharing gitu loh.
Atau misalnya kita sharing ini bisa juga misalnya lewat dakwah on the street. Misalnya kita lagi ini untuk ibu-ibu yang keluar aja, misalnya lagi beli gorengan. Nah, waktu lagi gorengan ya kan mereka itu kan mungkin nggak punya kuota untuk dengerin YouTube, untuk dengerin kajian, terus mereka emang sibuk sehingga tidak ada ilmu mereka di bidang itu. Jadi kita ngusahain gitu loh, gimana sih nih caranya ilmunya kita bisa masuk ke dia, terus memotivasi dia. Kayak misalnya dakwah industri ini kita datang ke pedagang-pedagang yang ini gitu loh, yang yang nggak terlalu besar gitu loh, misalnya kayak gorengan atau apa ya, yang di pelataran kayak gitu ya, jualannya dengan gerobak ya. Itu misalnya kita datengin, terus sampai kita datengin ya, kalau misalnya kita bayar, nantinya adalah bayar dengan lebih gitu loh, karena kan kita dakwah on the street ini sekalian berikan manfaat untuk mereka. Nah, selain kita juga sambil cerita-cerita, tentunya sambil dia ngegoreng, masukin makanannya kita yang kita pesen ya, kita sambil beri motivasi dia, terus bilang Bapak mau nggak usahanya bisa lebih lancar. Terus misalnya kita tanya-tanya dulu, Bapak muslim nggak, terus habis itu nanya lagi, berapa sih Pak pendapatannya, Bapak ngerasa kurang nggak sih dengan Bapak dagang dari pagi sampai malam, apalagi dengan anak Bapak yang sebanyak itu. Ya tentu kan kita kasih dia motivasi, Pak mau nggak sholat tepat waktu gitu loh. Terus gimana, ajarin. Kalau misalnya kita bisa bantu dia dengan berikan dia tikar, atau misalnya berikan dia untuk ngajarin dia wudhu, kan gampang Pak, cuman tinggal bisa dengan air gelas, atau Bapak bawa air di plastik dari rumah, seperti itu. Maksudnya diajarin yang seperti itu, sehingga dia dia tetap dagang sebagai ikhtiarnya dia, duniawinya dia, tapi dia juga kita sarankan untuk setiap apapun aktivitas dia itu bernilai ibadah, seperti itu. Selanjutnya kalau misalnya enggak ya kita share, kayak Anda tahu sendiri kalau di Facebook itu kan kayak semacam curhat, misalnya oh tadi di jalan ketemu ini, terus kita ceritain, terus pedagang ini baik banget ya, ini segala macam, jadi kayak dongeng gitu loh di Facebook itu, tapi ada hikmah di situ, seperti itu. Nah, sudah, selanjutnya adalah kita capek-capek nih cari rezeki ya kan. Nah, kita selanjutnya adalah gimana berkah rezekinya kita, yaitu di riadohnya kita tekankan gitu loh. Setiap ya boleh lah, misalnya seminim-minimnya 2,5% lah kayak sezakat, tapi sebenarnya kan bebas ya kita sedekah, iya gitu loh, bebas, tapi ingat gitu loh, di Al-Baqarah sendiri kita bisa dibayar sama Allah, satu yang kita keluarkan Allah balasnya 700 kali lipat. Dan juga kita juga pernah mendengar di di Al-Quran, keluarkanlah sebagian dari hartamu setelah sebagian gitu loh, sebagian ini setengahnya gitu loh ya. Intinya semua dari ayat-ayat Al-Quran itu ada makna di balik itu semua, tapi intinya adalah Allah itu akan menggantinya bisa nggak terhitung, tidak terhingga. Jadi semua itu kita ngusahain riadohnya kita. Misalnya riado itu kan bukannya ceplak-cepluk, misalnya besok 1.000 besok 2.000 bukan seperti itu. Riado itu misalnya akan terus kita lakukan. Misalnya ya udahlah, seminim-minimnya kalau misalnya usaha kita nggak terlalu maju, ya udah misalnya aku cuma bisanya ya Allah aku rajin dalam sehari 1.000 aja, ya udah jalanin itu gitu loh. Atau misalnya ya Allah setiap keuntungan aku akan langsung keluar 1/700-nya, karena kita ngikutin Al-Baqarah ya kan. Misalnya kita punya target, kan kemarin kita belajar tentang yang hari pertama ya, modul pertama, goalnya kita mengejar omset sekian. Nah, dengan banyaknya jumlah, misalnya kita mau 1/700 kali lipatnya, misalnya kita goal hari ini mau dapat, ya Allah aku pengen rezeki hari ini omsetku 700.000, ya kita misalnya panduannya kita misalnya yang Al-Baqarah, kita mengeluarkan 1 akan Allah ganti
700 kali lipat, berarti aku keluarin uang sedekah hari ini 1.000 dengan harapan Allah akan kasih saya 700.000 seperti itu. Jadi itu menyangkut akidahnya kita ya. Kita mau yakin sama Allah tuh seperti apa. Terus itu ditanamkannya itu emang ilmu tauhid, itu emang beda ya. Kita merasa yakin sama Allah itu tauhidnya kita. Jadi kamu percaya nggak sih sama yang Allah omongin di surat Al-Baqarah bahwa itu akan terjadi seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi kita merutinkan itulah. Nah selanjutnya sedekahnya kita jangan lupa ke negeri Sam. Terus tadi dari dakwah on the street kita bagi sebagian dari uangnya kita. Terus kita bisa juga dijatahin untuk orang tua kita dari keluarnya. Kayak saya kan berharap timnya saya nggak cuman 1/700-nya tapi ngikutin jumlah zakat 2,5%-nya dikeluarin setelah keuntungan ya kan. Setelah dapat keuntungan dikeluarkanlah 2,5% ya seperti itu. Tapi kalau yang istilahnya saya harapkan banget dengan usaha kita ini ya kita setengahnya. Kita yakin kan bahwa di dalam Al-Quran bilang kita disuruh gitu loh, keluarkanlah sebagian dari hartamu. Nah kalau misalnya keluarkan sebagian berarti kan setengahnya dong dari keuntungan seperti itu. Dan janjinya Allah, ingat, 1 dibayar diganti 700 kali lipat seperti itu. Dan takutnya kan harta kita udah mencukupi jumlah dari kewajiban zakat. Jadi kalau bisa sih ya sedekahnya ya jangan 1/700 ya kan, cuma ngarepin aku pengen dapat 700.000 aja, ya udah aku sedekahnya 1.000 aja ya dengan riadohnya seperti itu ya. Nggak ini ya, takutnya uang kita lebih, tabungan kita lebih untuk udah kena zakat istilahnya minimal ya, kurang lebih ya istilahnya kita punya pegangan dari uang yang cashnya kita sekitar kurang lebih 50 juta lah, baru kita tuh keluar zakat malnya kita. Tapi nggak mesti nunggu sampai uang kita segitu. Mau kapan kita mau ininya, keyakinan kita ke Allah bahwa apa yang kita keluarkan itu akan dibalas, akan diganti Allah. Ingat di dalam surat Al-Baqarah itu, 1 yang kita keluarkan akan dibalikin Allah 700 kali lipatnya. Mungkin itu ya kan. Terus selanjutnya tadi pengiriman itu tadi ya, kalau uang tuh diusahain, tadi kan ada api bisnis ya, itu juga ditargetin kan buat ke masjid itu berapa. Karena kan misalnya kita mau api bisnisnya di modul yang pertama ya kan, kita diminta untuk api bisnisnya kita apa ya kan. Nah waktu kita menyebutkan api bisnisnya kita yaitu setiap setiap masjid di sekeliling kita misalnya akan saya bayarin nih listriknya gitu loh. Nah itu kan bisa kita budgetin dari itu gitu loh, sedekah yang kita keluarin setengah itu, atau yang kita keluarin 2,5% ya, atau berapalah misalnya lebih dari 2,5% tersebut. Jadi itu yang kita kita tekankan dari yang kita goal apa yang mau kita capai dan gimana caranya ya dengan api bisnis tersebut ya kan. Oke. Selanjutnya nanti orang tua kita gimana, jadi itu jadiin sedekah untuk orang tua kita. Jadi kita jangan kita keluar iya tapi keluarga kita jadi sekarat gitu loh. Kita nggak pernah nanyain orang tua kita makan apa enggak, terus saudara kita seperti itu. Terus kita ngeliatin juga tetangga kita, ya Allah nggak taunya tetangga kita nggak makan. Itu kan yang mesti kita perhatikan benar-benar gitu loh. Terus memang sebagian, jangan semuanya, misalnya untuk orang tua semua nih setengahnya, ya nggak juga kayak gitu loh. Kita juga ada jariahnya kita, nanti kita taruh jariahnya kita ke kasih untuk anak-anak menghafal Quran, terus atau kita berikan Al-Qurannya ke mereka. Jadi akan menjadi terus pahala kita walaupun kita udah mati, pahalanya itu akan terus mengalir seperti itu. Atau kita wakafin uang kita yang ini, misalnya kita bagi kan
Jadi misalnya dari yang sebagian udah terkumpul nih sedekahnya kita, ya kita tetap misalnya jadi 5 untuk perjuangan di jalan Allah, misalnya kita kirim untuk Palestina, terus untuk orang tua kita tadi, untuk orang tua kita, tetangga dan segala macamnya, misalnya dari itunya lagi seperlimanya, terus seperlimanya lagi kita apa tadi, cari sumber-sumber yang bisa bikin jariah buat kita mati nanti, misalnya ngalirin air dan segala macam. Pokoknya terserah mau dibikin, mau dari keuntungan itu yang kita udah keluarin itu mau dibagi berapa, kita mulai ngancerin seperti itu. Kita list ya, siapa aja yang akan kita kasih. Selanjutnya adalah oh iya, selanjutnya adalah tadi agak kurang ya kan, kita juga merangkul anak kita, itu kan bagian dari kita dakwah juga ya buat anak kita. Terus juga yang untuk share itu juga bisa jadi pahala yang terus mengalir, karena waktu kita dakwah on the street, kita nge-share, terus kita memberikan informasi ilmu lewat vlogger ya kan, niatnya kita mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat gitu loh. Nah itu yang kita cari adalah biar ilmu kita manfaat ya. Kita tulis apa mau di Facebook atau mau di mana, mau di Instagram, mau di Twitter, atau kita di YouTube seperti saya ini, mungkin nantinya kalian juga akan bikin gitu loh ya. Niatnya kan karena Allah semua gitu loh. Mudah-mudahan ilmu ini bisa manfaat ya. Selain juga biar saya nggak ngulang-ngulang ya, waktu setiap ada agent tuh saya ngulang-ngulang lagi, nerangin lagi dari awal ya. Enggak, saya udah langsung aja, kamu lihat aja deh konten-kontennya, terus kamu dengerin secara perlahan sebelum menjadi agent saya, seperti itu. Atau yang agent yang udah jadi, udah ulang lagi jadi ngecas ya, seperti itu, ngecas ilmu. Terus yang untuk orang tua tadi udah ya, kita pokoknya mesti cerdas lah dalam beramal itu. Misalnya kayak cari jariahnya, cari ilmu yang manfaat, kita kejar terus, kita belajar lagi, terus kita share lagi ilmu itu. Terus yang berikutnya tadi anak yang soleh ya, bagian dari anak soleh itu kan bagian lagi dari kita dakwah on the street juga, ngeser ilmu ya, bukan untuk orang juga tapi juga untuk anak kita ajarkan mereka seperti itu. Terus yang kan tadi ada muhasabah ya, sebelum kita bermuhasabah ya kita checklist dulu juga sih. Misalnya dosa apa sih yang kita lakukan hari ini, di checklist. Misalnya dari hati, tadi saya masih ada dengki, terus di dosa kita hari ini apa tadi, kita ngegibah atau apa seperti itu kita checklist, dan kalau bisa besoknya hilang gitu loh, jangan ada lagi. Terus kita checklist nih, tadi usaha berapa ya dapat uangnya, terus udah kita keluarin belum sedekahnya, seperti itu kita checklist. Kita sedekah hari ini beraninya berapa gitu loh. Misalnya yang sekarang ingat, tapi kalau riadoh ya sekuatnya kita mau, tapi yang terus-terusan ya, istiqomah gitu loh. Misalnya 2,5% ya udah 2,5% terus, tapi kalaupun udah naik setengah ya udah nanti naik setengah gitu loh. Atau kalau misalnya kamu mampunya saya 1.000 aja, ya sudah lakuin. Jadi semua itu kan nantinya tergantung dari hidayah Allah ya, yang mau kita keluarkan jumlahnya berapa, dan keyakinannya kita juga yang selama ini ilmu-ilmu yang kita udah pelajarin gitu loh. Nah terus selanjutnya misalnya hari ini kan tadi dengerin kajian gitu loh, terus udah diamalin belum sih dengerin kajiannya gitu loh, apa cuma dijadiin ngumpulin ilmu doang gitu loh. Terus udah ada orang nggak yang diajak dari ilmu yang kita dapat. Nah itu menyangkut kita nge-share apa enggak, terus atau bincang-bincangnya dakwah on the street itu ya. Nah itu semuanya di muhasabah. Terus hari menghisap tubuh kita ya kan. Terus waktu kita menghisap dari mulai organ tubuh, mata kita tuh dipakai buat apa sih? Oh iya, mata kita tuh dipakai misalnya untuk kebaikan. Apa jangan-jangan kita nonton aja kerjanya kita, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, itu di checklist gitu loh, dan mulai dikurangin gitu loh. Dan pokoknya setiap riadoh kita nih inget,
nanti apa sih yang akan terjadi pas setelah kita meninggal gitu loh. Hal-hal yang manfaat tentunya kan yang akan kita bawa. Terus yang nggak manfaat, ini ada dosa nggak sih? Atau oh ini cuma sia-sia waktu, memang nggak ada dosanya, tapi kita ngabisin waktu sia-sia 24 jam yang Allah kasih. Kan ingat tugas kita yaitu cuma untuk ibadah. Jadi setiap menjalankan apapun sampai bobo dijadikan ibadah. Apa? Oh biar aku nanti bangun aku sehat ya Allah, terus aku bisa menjadi khalifahmu lagi ya Allah. Seperti itu. Jadi ada niat di balik setiap aktivitasnya kita. Jadi ya untuk ibadah yang dan kita diciptakan ke dunia ini juga kan untuk sebagai khalifah gitu loh. Jadi perpanjangan tangannya Allah di muka bumi. Kalau kita memang ilmunya kita bidang kesehatan, ya bantu sehatin orang gitu loh. Kalau kita jagonya untuk sejahterakan orang, ya buka usaha-usaha yang bisa nantinya membuka lahan pekerjaan untuk orang. Atau juga kita sebagai pimpinan, ya kita usahain dengan kebijakan kita ya tentu akan mensejahterakan orang-orang yang kita pimpin. Itu seperti itulah ya. Pokoknya kita runut hisabnya kita sampai akhirnya habis itu kita melakukan muhasabah diri kita untuk mengulang, direview kembali. Makanya untuk yang tentang masalah muhasabah, dengerin deh di YouTube. Ada gimana caranya muhasabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.